كطلعتي والجو جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل البدر كطلعتي والجو جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم البدر كطلعتي والجو جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل البدر كطلعتي والجو جميل والشمس كبسمتي ظل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Nur Alimatus dari Kota Kendal, tentunya dalam acara yang selalu kita nanti-nantikan ya, yaitu acara apa Bapak Ibu? Acara Kismi, kisah inspiratif sukses miliarder. Yang acara ini Bapak Ibu kita tayangkan di fanpage-nya Siti Nur Alimatus ya, yang mana Bapak Ibu di sini yuk semuanya yang sudah hadir silahkan bisa dibagikan ya kepada teman kita, saudara kita, agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk kita saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat. Nah sahabat semuanya, pada pagi hari ini ya, pagi yang luar biasa ini di akhir pekan, tetapi kita semangat terus ya untuk bisa meraih kehidupan yang lebih berkah, yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Nah di sini pagi ini Bapak Ibu, kita akan menghadirkannya seorang narasumber sangat luar biasa di edisi yang ke-29 ini ya. Sengaja kita hadirkan untuk sahabat semuanya ya, penggemar setia Kismi, bahwa di sini tema kita ya pada pagi hari ini adalah kisah sukses seorang top leader dari Tangerang. Nah, sahabat semuanya pasti penasaran kan siapakah beliau? Nah, sebelum kita hadirkan beliau nih, saya mau sapa dulu yang sudah hadir pagi hari ini ya, siapa saja sih? Nah, alhamdulillah nih yang sudah hadir ada di Indonesia, bahkan di mancanegara nih, Masya Allah. Luar biasa ya, yang di Hong Kong tuh luar biasa kerennya. Itu selalu hadir di acara Kismi ini. Nah, ini yang sudah hadir di awal, ada Ibu Ratna Dewi ya dari Semarang. Masya Allah, luar biasa nih ya. Bu Ratna Dewi udah hadir paling awal nih ya. Kemudian ada ada Pak Stopo Daung Palang dari Tuban, keren ya. Kemudian ada Bu Haja Usrifah dari Pekalongan, hadir juga Bu Haja Hati dari Kota Kendal. Di sini kemudian ada hadir Bu Ediati dari Kota Kendal. Kemudian nih, leader dari Hong Kong mulai bermunculan nih. Ada Mbak Mia dari Hong Kong, ada Bunda Ari dari Hong Kong, kemudian juga ada Mbak Sulas dari Hong Kong, ada Bu Misna, Bu Soibah, dan luar biasanya di sini insya Allah adalah sebuah komunitas yang akan membawa Bapak Ibu semuanya
untuk bisa meraih semua impian-impian Bapak Ibu. Nah, sahabat semuanya, sebelum kami yang menghadirkan ya selebnya dari KMB yang satu ini, saya akan hadirkan ya seseorang yang akan menemani pagi saya hari ini ya biar lebih seru. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang mantan karyawati dari Kota Kendal dan luar biasanya nih Bapak Ibu. Beliau saat ini sudah mendapatkan keberkahan yang sangat dahsyat dari Armina Daily. Bahkan beliau sudah mendapatkan total apresiasi yaitu reward luar negeri dan juga 10 juta rupiah dengan rezeki beliau per bulannya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Kita hadirkan bersama Ibu Eni Kustiati dari Kota Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni Kustiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah Nur. Masya Allah. Bu Eni, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Hajah tentunya sukses, sehat, kaya berkah, Allahu Akbar. Luar biasa nih. Makin cantik aja nih Bu Eni ya. Wah, keren tampilannya pakai jas tuh menandakan bahwa memang di sini bisnis kita tuh memang bisnis apa ya? Bisnis yang luar biasa ya Bu Eni ya. Dengan rezeki yang disediakan tuh sampai miliaran. Jadi memang butuh banget ya bagi sahabat semuanya nih. Tampilan kita tuh butuh meskipun kita ketemunya nggak tetap muka langsung nih. Lewat Zoom kan lewat online. Tetapi memang dibutuhkan banget kita harus penampilan kita memang harus ini ya Bu Eni menunjang karena di sini bisnis kita tuh bukan bisnis abal-abal gitu kan, bisnis yang sangat luar biasa, yang keren, bahkan yang hasilnya sampai miliaran gitu ya Bu Eni ya. Nah Bu Ani boleh Betul dong sebelum sekali. sebelum kita hadirkan beliau nih, narasumber kita pada pagi hari ini, boleh dong sedikit sampaikan kepada sahabat yang sudah hadir pagi hari ini nih. Nah Bu Eni, apa sih yang awal mula Bu Eni dilakukan seorang Bu Eni itu untuk memulai di bisnis kita ini sehingga sekarang Bu Eni udah keren banget nih pencapaiannya? Baik Bu Hajah Nur. Kenapa saya senang sekali dengan bisnis ini? Karena bisnis ini sangat mudah sekali Bu Hajah Nur. Siapapun bisa lakukan. Dan yang luar biasa lagi di masa saat ini Bu Hajah. Kita di rumah saja, emak-emak biasanya hanya pakai daster aja, sekarang sudah makin keren karena apa? Sudah hanya 165.000 daftarnya. Kita hanya apa ya? Kita konsumsi produknya saja, kita cerita bisa gajian. Nah, dan yang luar biasa lagi, ilmu di sini setiap saat ada. Kita tinggal mau pilih, mau ngikutin enggak. Semua tergantung dari diri kita. Ketika kita mau, itu ilmunya luar biasa. Apapun diberikan, semua ada yang tadi yang nggak tahu apa-apa seperti saya yang tadinya nol besar di bisnis ini. Inilah ketika saya mau belajar dan belajar merendahkan hati sedikit demi sedikit ilmu saya dapat saya praktekkan ilmu saya dapat saya praktekkan istilahnya learning by doing belajar sambil kerjakan alhamdulillah Bu aja ternyata mudah sekali jadi Bapak Ibu semua sahabatku semua yang ada di Indonesia maupun di mancanegara jangan khawatir bisnis ini mudah sekali murah sekali dan semua pembuktiannya luar biasa banyak sekali yang sudah membuktikan bahkan mentor miliarder kita, guru kita. Hanya di rumah saja saat ini per hari rezekinya puluhan juta. Keren apa keren ini Bu Aja bisnis ini. Dahsyat ya Bu Eni ya. Nah Iya, bicara ini Bu Eni mengenai tadi merendahkan hati itu luar biasa. Nah ini jadi ini Bu Eni ya apa istilahnya untuk merendahkan hati ini memang kadang semua orang nggak semuanya mau gitu kan. Karena sebenarnya nih Bu Eni mengalami kan bahwa Bu Eni dulu itu sudah menjabat posisi yang luar biasa ya di apa kerjaan dahulu itu kan. Nah Bu Eni ini di titik ini karena apa mau mengosongkan gelas ilmunya, merendahkan hati karena memang meskipun dulu kita sudah punya jabatan tinggi, tapi memang beda banget kan untuk usaha di sini kan Bu Eni yang memang harus mau apa ya, mengikuti apa, arahan mentor, kemudian arahan guru kita dan luar biasanya nih Bu Eni, bocoran sedikit ya bahwa narasumber kita hari ini tuh beliau benar-benar apa ya, inilah kalau dibilang apa ya, kayak kopiannya mentor gitu karena beliau saking saking ini nempelnya mentor, saking ATM-nya sama mentor sehingga Masya Allah sampai apa ya, apa yang beliau ucapkan itu memang benar-benar apa ya, mentor banget gitu loh. Nah, makanya memang, spesial kita hadirkan, apalagi kan ini sudah apa ya, mau hampir, berjalan kita online itu kan sejak
mentor kita mengajarkan ke kita untuk maksimal online itu kan sudah berjalan udah hampir 2 tahunan ini kan. Nah, luar biasa kita akan hadirkan beliau yang kita nanti benar-benar merindukan sosok beliau nih ya. Beliau ini memang apa ya orangnya sederhana, kemudian kalem, doanya nyentuh banget. Itu memang keren banget ya Bu Eni ya karena memang salah satu apa ya keberhasilan kita di bisnis ini luar biasanya kita nggak hanya sekedar teknis, tetapi memang lebih kepada spiritual kita. Nah, insya Allah kita semua nih ya, dengan kita perbaiki spiritual kita, HPS kita, insya Allah kita belajar langsung dari beliau sangat luar biasa. Kita akan hadirkan beliau. Namun Bu Aini, sebelum kita hadirkan beliau, kita akan simak dulu profil beliau yang berikut ini. Masya Allah, kita akan hadirkan bersama sosok yang sangat luar biasa, yang tentunya sangat menginspirasi kita semuanya. Kita hadirkan sosok top leader dari Tangerang, yaitu Ibu Hoiria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hoiria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik banget. Ngefan deh sama Bu Horia ya. Udah kalem, cantik, kemudian juga prestasinya luar biasa banget nih. Bu Horia, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Masya Akbar. Allah, keren, keren. Oke, Bu Horia, ini sebagai apa ya pembuka di awal nih. Di sini kita akan tahu nih ya, memang kedekatannya Bu Hairia dengan seorang mentor gitu kan, sampai akhirnya saat ini pun kalau kita bilang kan kayak kopiannya mentor itu ya, apa yang disampaikan Bu Hairia, kata-kata Bu Hairia itu memang mentor banget gitu kan. Nah, Bu Hairia sebagai pembuka nih, apa sih yang membuat Bu Hairia ini benar-benar apa ya, sosok mentor itu benar-benar spesial di hati Bu Hairia itu apa? Biar kita semua tuh tahu gitu Bu Hairia sebagai pembuka awal di acara Fismi pada pagi hari ini. Silakan Bu Hairia. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Bu Nur, Bu Eni, satu keberkahan ya rasa syukur saya bisa dihadirkan pada pagi hari ini dan izinkan saya menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh sahabat-sahabat ya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Hong Kong ya. Mudah-mudahan yang utama di musim pandemi ini Allah semakin berikan kita nikmat yang utama sehat, kaya berkah, dan yang utamanya lagi kita harus bahagia, karena dengan bahagia pastinya apapun yang kita impikan insya Allah akan tercapai ya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kekuatan sholawat kita ini yang hari ini berjuang, yakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita perjuangkan, apa yang kita doakan, terutama yang di Hong Kong ya, saudara-saudara kita semuanya ya. Insya Allah kita menjadi pejuang ekonomi yang mana yang kita niatkan yang utamanya adalah bagaimana kita ingin membahagiakan orang tua, keluarga yang kita cintai. Luar biasa Bu Nur dan Bu Eni, kalau berbicara sang mentor itu adalah berbicara ketauhidan ya, berbicara rasa cinta, berbicara rasa ketulusan. Luar biasa saya, Hoiria, yang dulunya mungkin orang tidak mengenal saya, siapa saya, seorang pedagang sandal di pinggir jalan.
saya mencari gitu loh Bu Nur dan Bu Eni, saya mencari itu titik di mana saya ingin menjadi orang kaya, pengen banget jadi orang kaya. Tapi apakah orang kaya itu milik mereka yang banyak uangnya saja atau mereka yang secara garis pendidikan? Padahal saya hanya pendidikan SD, SMP, SMA dan alhamdulillah 2013 saya dipertemukan dengan seorang guru yang bersahaja ya. Beliau itu tatapan matanya saja jadi doa gitu ya. Beliau tuh luar biasa, bukan hanya berbicara teori tapi bagaimana praktek, sehingga kalau kita menangkap sinyal itu dengan kejernihan hati, kita tuh rasanya nyaman, rasanya tenang. Dan ketika saya adalah salah satu orang yang selalu mengukur apapun bukan dari materi. Jadi apapun kalau kita dihadiahkan orang-orang soleh, guru terutama, itu adalah hadiah terbesar dari Allah yang kelak nanti, di akhirat nanti, guru pun itu akan memberikan syafaat bagi kita. Saya itu bersyukurnya bukan main. Di situ saya bersyukur karena modal utama yaitu adalah ketika kita bersyukur, Bu Nur dan Bu Eni, Allah itu tanpa kita duga-duga itu memberikan rezeki yang amat sangat luar biasa. Nah, modal utamanya adalah itu. Kenapa saya cinta banget dengan sang mentor? Kenapa saya bahagia dengan sang mentor? Karena saya merasa saya bersyukur kepada Allah, jalan saya dituntun oleh sang guru gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan syukur ya Bu Hoiria ya, kita ketemu dengan seorang sosok mentor itu yang memang tidak hanya mengajarkan mengenai apa ya duniawi saja, tapi beliau memberikan ilmu kepada kita bahwa nantinya kita akan menghadapi ya apa yang namanya di akhirat nanti. Dan itu sudah diberikan bekal untuk kita semuanya ya. Luar biasa, itu memang keren banget kalau saya lihat Bu Hoiria memang benar-benar mengamalkan ini beliau ya. Tadi dengan syukur, insya Allah dengan kita rasa syukur kita ini akan membuat apa keberkahan kita semakin tambah, dan insya Allah juga Allah pasti akan memberikan ya keberkahan, kesuksesan kepada orang-orang yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan untuk kita semua. Masya Allah, makin dahsyat nih. Di awal aja udah keren banget nih Bu Hoiria, Masya Allah. Aduh, jadi ingat sosok Bapak ya, tapi memang ini memang benar-benar luar biasa gitu ya. Oke Bu Hoiria, ini Bu Aini udah mempersiapkan beberapa ya pertanyaan seperti yang kita tahu nih. Bu Hoiria kan tadi memang di awal belum kita sampaikan, tadi Bu Hoiria menyampaikan seorang mantan penjual sandal jepit ya. Jadi kalau kita bilang Bu Hoiria ini adalah apa ya, penjual sandal ajaib ya, penjual sandal miliarder gitu ya, keren banget ya. Nah, ini Bu Hoiria, ini kan banyak sekali tuh figurannya dari mitra-mitra kami, itu kan seorang pedagang tuh ya. Nah, ini tentunya mitra kami pengen banget dong tahu apa sih rahasia suksesnya seorang Bu Hoiria yang awalnya dari seorang pedagang sandal, tapi sekarang udah luar biasa banget, Masya Allah. Keberkahan rezekinya aja keren banget. Bahkan Bu Hoiria ya di bisnis terdahulu aja udah bisa umrohnya udah berkali-kali ya Bu Hoiria ya. Bahkan dalam sebulan bisa berangkat berkali-kali tuh ya, keren banget ya Bu Hoiria ya. Itu apa sih rahasia awalnya Bu Hoiria yang seorang dulunya pedagang sandal sekarang udah jadi luar biasa, itu apa Bu Hoiria? Resepnya dari seorang Bu Hoiria tuh, biar kami semua, mitra kami yang terutama pedagang ini biar bisa meniru jejak sukses seorang Bu Hoiria. Silahkan. Masya Allah, luar biasa ya Bu Nur, Bu Eni, mohon izin ya, bukannya memberikan ilmu, tapi sharing ya apa yang saya lalui ya, bahwa Pak Juli Irmayanto ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini mengalir jariahnya di alam kubur beliau. Bahwa salah satu titik kesuksesan seseorang itu terlihat bagaimana ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah. Itu kan Allah maha sempurna sifatnya. Allah maha kaya, Allah tadi saya bilang Allah maha melihat. Nah, bagaimana untuk sahabat-sahabat yang saat ini di titik lagi diuji nih, jadi pedagang di pasar, bukan diuji sih saya bilang, karena apa? Sesuatu ujian itu sebenarnya ada kadarnya. Ada kadar di mana Allah itu kasih Bu Nur ujian sama jalan keluarnya. Namun bagaimana saat ini, ketika saat ini teman-teman dirasa kok rezekinya masih begini, atau kok kita masih di posisi yang
ada aja ujian-ujian ini, yakini, tancapkan kepada hati kita bahwa ketika kita mengelola ujian itu dengan sabar, dengan syukur, dengan ikhlas, itu akan menjadi barokah. Nah, barokahnya itu loh, barokah itu artinya apa? Kita akan bertambah berkah di saat yang terbaik gitu loh. Makanya salah satu doa yang selalu saya mohonkan kepada Allah, ya Allah jadikan pribadi ini, diri ini adalah ikhlas menerima takdir terbaik, takdir apapun. Karena manusia itu senangnya kalau lagi dikasih yang seneng-seneng, dia kayaknya euforia. Tapi ketika dikasih yang lagi diuji, di titik diuji, misalnya belum closing, mitra kok masih tidur aja atau bagaimana, itu akhirnya semangatnya menurun, kemudian berbuat baiknya nggak cepet gitu loh, hingga akhirnya dia nggak mendapatkan keistiqomahan. Karena apa? Istiqomah itu teman-teman sahabat semua nikmat banget. Minta kepada Allah, Allah berikan hati ini kekuatan untuk istiqomah. Karena istiqomah itu lebih dari 1000 karomah. Istiqomah itu adalah amalan yang paling tertinggi gitu loh. Jadi pokoknya luar biasa Bu Nur kalau saya ketika diuji, yang saya tarik nafas kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, hadiah apa yang akan Kau berikan kepada aku? Ya Allah, hadiahkan aku mitra-mitra yang hebat, mitra-mitra. Jadi doa. Karena orang-orang yang diuji itu, apalagi di fitnah, apalagi di titik terendah itu nikmat banget. Apa nikmatnya? Doa Allah ijabah, dan pastinya Bu Eni juga semua ya, kita akan diangkat oleh Allah derajatnya di saat yang terbaik gitu Bu Nur. Masya Allah, luar biasa, bener-bener. Ini kalau kita bilang tuh apa ya, bener-bener pakai hati banget tuh Bu Horia ya. Memang bener-bener semua pasrahkan kepada Allah ya. Kalau kita bilang memang seorang Bu Horia ini memang dahsyat deh, luar biasa. Jadi memang kita lebih ini ya Bu, istilahnya apa ya, apapun yang Allah berikan itu ya meskipun saat ini mungkin kita belum bisa merasakan, tapi yakinlah insya Allah di balik semua itu ketika kita memang sudah ikhtiar, pasti Allah akan berikan apa yang akan kita inginkan gitu kan Bu Haria ya. Iya, Keren-keren. Oke Bu Haria, ini selanjutnya nih Bu Eni kayaknya udah penasaran, makin penasaran dengan sosok seorang Bu Haria nih. Boleh silakan Bu Eni, langsung aja deh mau tanya apa aja boleh Bu Eni, silakan. Baik, Bu Aca, Bu Haria. Saya kalau dengar kata hati yang lembut dari Bu Haria itu benar-benar luar biasa. Karena apa yang disampaikan Bu Haria itu benar-benar pakai rasa, pakai hati. Jadi menyentuh sekali. Dan ini Bu Haria, saya pengen tahu banget ketika Bu Haria yang tadinya maaf ya dulu kan penjual sandal jepit. Ya. Jadi sosok seorang penjual sandal jepit akhirnya mau berhijrah ke bisnis ini tentunya perlu perjuangan yang sangat dahsyat karena kalau penjual jepit itu kan langsung bisa menerima uang, begitu ada yang beli dapat uang, belum ada yang beli dapat uang. Sementara di bisnis ini kan kita tentunya perlu proses. Terkadang banyak sahabat kita yang tidak mau atau tidak suka prosesnya, padahal untuk sukses, menuju sukses itu kita harus suka prosesnya. Nah, ini bagaimana perjalanan suksesnya dulu waktu Bu Hoiria saat jadi penjual sandal jepit yang sekarang menjadi penjual jepit yang sangat ajaib karena rezekinya sudah per bulan 30 juta kan Bu Hoiria. Amin, Masya Iya, Allah. itu. Luar biasa Bu Eni ya, kalau flashback itu terima kasih Bu Eni ya, mudah-mudahan ya teman-teman pagi hari ini bisa memetik, mengambil ibrohnya ya. Apa sih yang didapatkan selama perjalanan Bu Hoiria? Sukses adalah milik mereka yang benar-benar menikmati proses demi prosesnya. Dan apa sih proses yang saya jalani dan nikmati adalah bagaimana saya ingin membuat senyum terbaik kedua orang tua kita. Teman-teman semuanya pasti sudah mengetahui di mana sih kita melihat Allah itu tersenyum. Lihatlah wajah orang tua kita tersenyum. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Itu Bu Eni yang selalu saya tanamkan dari dulu. Nah, ketika di titik betul Bu Eni, pedagang sandal tuh enak di pinggir jalan tiap minggu pagi, Sabtu saya keliling gitu, buka lapak, jualan sandal dapat duit.
dapat enggak ya udah gitu. Apa sih yang saya niatkan saat itu? Saya kepingin banget membawa ibu saya ke Baitullah. Dan akhirnya alhamdulillah di usaha sebelumnya ya di travel umroh haji Armina Reka Perdana awalnya juga sama proses merintis. Ada satu titik di mana saya tuh seneng banget hujan-hujanan karena saya ingat ketika saya ke Thailand ya sama Pak Juli Irmayanto, kami itu hujan-hujanan. Ketika hujan itu Allahumma shayyiban nafian. Orang kan nggak tahu kita menangis saat hujan. Itu tuh saya senang hujan-hujanan. Saya nangis sampai saya pandangi itu yang namanya Ka'bah di pinggir jalan. Saya tunjuk-tunjuk, ya Allah, saya ini pengen ke Baitullah gitu kan. Saya ingin membawa ibu saya gitu dan subhanallah, alhamdulillah titik demi titik itu bisa saya lalui sehingga betul 1 bulan itu saya pernah di titik di mana saya bisa umroh 2 kali gitu loh. Nah artinya apa teman-teman? Perjuangan teman-teman yang saat ini sedang merintis, kok belum mitranya kok masih begini-gini aja, kok apa namanya? Luar biasa lah pokoknya kok hasilnya masih begini-gini aja. Ingat teman-teman, semua amalan itu tergantung niat. Nah, tadi kan saya bilang, niatnya saya apa? Saya niatnya pengen umrohin orang tua. Saya niatnya kepengen membuat bangga orang tua. Alhamdulillah, walaupun sakit, rasanya sakit di awal gimana, tapi semua alhamdulillah terwujud. Dan subhanallah, saya bersyukur banget Bu Eni, teman-teman jujur ya, saya ini di Armina Daily ini baru karena saya enjoy di Syiar Baitullah. Nah, alhamdulillah peran sang mentor itulah di bulan Maret 2020 saya dipertemukan, lalu saya benar-benar di titik hijrah di situ, saya harus mengenal Armina Daily itu seperti apa. Mitra saya waktu itu hanya 4. Mitra saya hanya 4 di bulan Maret 2020, hanya 4. Kemudian di situ penutupan reward akan ditutup. Omset saya masih 70 juta. Padahal kan harus mendapatkan kalau nggak salah 350 juta. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, saya serahkan reward kepadamu. Saya gunakan jiwa raga saya ingin bermanfaat untuk banyak umat. Karena semakin kita menolong orang lain, semakin bermanfaat, Allah yang tolong kita. Alhamdulillah dalam 1,5 bulan saya mendapatkan apresiasi reward tur luar negeri. Jadi gitu Bu Eni. Masya Allah, dasar. Mihoy, nanti kita ini ya, kalau pandemi udah berakhir, kan alhamdulillah nih Bu Eni, saya kan juga dapat nih apresiasi yang luar negeri ya. Kita sama-sama jalan-jalan nanti ya. Amin. Jadi bisa ini, tatap muka langsung, kita jalan-jalan bareng ya. Dan amin, asik amin. Ya, menikmati hasil dari apa yang sudah kita lakukan gitu kan, dapat apresiasi dari pusat. Kayaknya asik nih Bu Eni masih nempel alhamdulillah nanti kita ketemu langsung ya Bu Jaya sama-sama catur keluar langsung serap ilmunya langsung ya. Mihoy ternyata ya di sini tuh yang penting kita yakin ya, ketika kita yakin kita pasrah sama Allah, full kita pasrah dan kita selalu bersyukur dan ikutin cara kerja mentor ya. Insya Allah kita pasti akan ke titik yang kita inginkan ya. Betul. Jadi orang-orang jadi gini loh teman-teman. Sehebat apapun teman-teman bekerja keras, seminar di mana-mana, door to door, online, semua sudah dilakukan. Tapi tingkat keyakinannya minim, itu nggak akan bisa dapat apa-apa. Hasilnya capek. Tapi keyakinan kita bahwa kan dalam Asmaul Husna kan jelas dijelaskan bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Allah misalnya, saya selalu kalau ditolak oleh calon mitra atau apapun mereka yang nyinyir, ya kita kan cuma punya ada Allah, ya Latif, Allah maha melembutkan, ya Muqallibal Qulub, sabit qalbi ala dini, kita nggak ada daya apa-apa. Sehebat apapun Hoiria, Bu Eni, Bu Nur berbicara, tapi kalau Allah belum menembuskan ke jantung hatinya, Allah belum bukakan pintu hidayah hingga akan. Makanya kita libatkan Allah. Bismillah, ya Allah, hari ini saya akan syiar, saya akan bermanfaat untuk banyak umat, maka dampingi ya Rob, titah kami ya Rob, kami tidak bisa daya dan upaya kami selain kepadamu. Sehatkan siapa yang kita akan mau tuju ya, mau ke rumahnya misalkan, bukakan. Jadi terus saja di jalanan kita punya
Misalnya, oh zikir, Bapak kan mengajarkan zikir subhanallah walhamdulillah. Ya Nabi, salam alaika tuh Bapak senang banget kan zikir itu baik Allahumma. Itu aja dikunci. Kalau itu diistiqomahkan, aduh enak banget jalannya Bu Eni. Gitu. Nah, ini luar biasa Bu Hoiria. Doa itu nggak hanya waktu sholat aja yang saya tahu. Jadi Bu Hoiria setiap saat, setiap mau bergerak apapun selalu libatkan doa ya Bu Hoiria ya. Iya, karena saya alhamdulillah Bu Nur dan Bu Eni dan sahabat semuanya, alhamdulillah saya diberikan keberkahan oleh Allah kenal Pak Juli ya mentor kita dari tahun 2013. Kami dulu setiap mau tor saja 1 jam sebelum acara kami sudah ada di tempat. Kami sudah ada di tempat, bahkan ya rapihkan meja saja dengan sholawat, subhanallah, tasbih gitu, rapihkan ruangan gitu loh ya. Jadi Bapak itu mendidik kami itu bukan hanya mengisi di dalam kolbu kami, tapi bagaimana mendisiplinkan kami gitu. Jadi kami di tempat sebagai seorang leader nggak cengeng gitu loh. Cara mendisiplinkan kami itu seperti mendisiplinkan militer gitu loh, sehingga alhamdulillah mungkin saat itu saya ngerasa ih Bapak gitu kok masih ngumpul lagi padahal udah jam 11 malam, jam 12 malam, tapi saya sekarang bersyukurnya bukan main bisa melewati masa-masa mungkin saat itu pahit banget Bu Nur dan Bu Eni, saya harus sampai rumah jam 3 pagi, jam 5 pagi gitu kan, karena kan Bapak itu memberikan ilmunya yang luar biasa, keluar itu biasanya di atas jam 2 pagi. Ya saya sampai rumah, wah luar biasa lah pokoknya perjuangan saat itu. Makanya kalau dilihat dulu mungkin rasanya kesel gitu loh, rasanya capek gitu, kok gini banget sih kerjaan, kok gini aja, tapi justru akhirnya kita bisa memetik setelah dari itu gitu. Jadi ini ya Bu Eni, apa yang dilakukan Bu Haria itu ya saya juga merasakan Bu Haria, karena memang kita juga dulu kan background kita itu memang dulu orang offline ya, dan ternyata memang Bapak itu yang kami tahu memang begitu, ketika memberikan ilmu memang di atas jam 12 malam. Dan itu mungkin dulunya memang rasain gitu ya Bu ya. Tapi luar biasa adalah suatu pembentukan karakter, kemudian penguatan mental kita ya. Jadi sehingga kita tuh ketika nerima apapun tuh ya udah kuat, udah pokoknya kayaknya istilahnya mental baja lah, diginiin, ditolak orang, mungkin dinyinyirin udah biasa gitu ya. Akhirnya terbentuklah karakter yang benar-benar kuat, yang mana sekarang ini udah terlihat seperti Bu Hoiria ini. Itu memang keren luar biasa ya. Jadi ada prosesnya dia Bu Hoiria ya. Istilahnya gini Bu Hoiria, ketika kita mau jadi berlian itu memang harus diolah, nggak langsung kita mau berlian langsung berkilau kan. Memang harus ditempa dulu itu kan. Nah, inilah yang luar biasa nih. Iya. Kayak Bu Nur sama Bu Eni ya, kita bisa ingat ya betul bahwa sesekali sang mentor mengeluarkan keris kesayangan beliau gitu. Betul. Mungkin saat itu ada beberapa yang tidak paham apa sih kaitannya gitu loh. Apa sih kaitannya bisnis dengan keris gitu. Artinya apa? Bapak mengajarkan kita tuh sangat luar biasa. Sebuah keris itu bisa jadi seperti itu kan butuh tempaan, betul nggak? Butuh tempaan, butuh konsentrasi, butuh kefokusan, butuh kejernihan hati sehingga jadilah dan berdirilah. Artinya seperti itu. Makanya saya senang ya Bu Nur dan sahabat semuanya ya Bu Eni, senang tuh nyatet tuh resum gitu loh. Tapi bukan sekedar catatan, tapi saya tidak praktekkan. Karena dulu ada salah satu ilmu singkatan beliau belajar. Ayo hari ini kita belajar. Tapi apa ibroh? Hikmah yang bisa kita dapatkan, hikmah tersebut bisa kita lakukan yang sekecil apapun misalnya. Oh, mulai hari ini saya harus sayang sama orang tua, semua pasti sayang sama orang tua, tapi harus di atas rata-rata. Nah, ketika sudah memetik hasilnya, ajarkan gitu loh. Nah, seperti itu Bu. Jadi selalu menyikapi apapun dari sisi positif. Baik dari tulisan kita, dari sikap kita, dari hati kita, sehingga apa yang disampaikan dalam buku yang selalu nih setiap teman-teman kan kadang bingung ya, selalu menyampaikan di setiap tayangan The Miracle of Rezeki itu bagaimana kekayaan hati, hiha, kaya hati, kaya ilmu, kaya sikap. Nah, itu sebenarnya yang tadi saya ceritakan itu mengerucutnya kepada prakteknya seperti itu gitu loh.
Dahsyat banget ya. Ternyata ini ya kalau kita dekat mentor, setiap apapun yang kita lakukan tuh ada hikmahnya gitu ya, ada ilmunya gitu kerennya ya. Jadi ketika Bapak ada ngajarin ini, ternyata di balik semua itu ada hikmahnya. Dan ada pelajaran lah yang diambil. Itu banyak banget ketika kami awal-awal di Armina dari nempel Bapak itu banyak banget. Misal nih contohnya nih kayak kita Bu Eni ketika kita ke Candi Prambanan, itu kalau kita secara umum Miho, itu kan kita jalan-jalan aja kan, lihat, ah Candi Prambanan bagus foto-foto gitu aja kan. Tetapi ketika kita ke sana bersama Bapak, luar biasanya Bapak berikan ilmunya, berikan apa hikmah. Ini loh kalau mau dilihat nih Bu Nur, Candi Prambanan itu kita lihat leluhur kita dulu, bagaimana perjuangan beliau membangun dari batu satu ini tuh ada detail gitu loh, sampai akhirnya iya Iya. ya gitu. Jadi luar biasa tuh kalau kumpul beliau tuh selalu ada ilmu gitu yang beliau berikan kepada kita sehingga ada ilmu hikmah sehingga kita, oh iya sadar ternyata seperti ini gitu. Dan itu memang luar biasa banget, kita ingat banget dan itu sekarang benar-benar kita temukan di sosok seorang Mihoy yang benar-benar udah nempel Bapak ya. Ya Allah, jadi makin ingat Bapak, senang pokoknya Benar Mihoy. sekali Bu Haja. Bapak itu setiap ada kegiatan siap apapun di situ pasti ada Iya, ilmu, mau makan ada ilmu, di mobil ada betul. ilmu, lihat apapun ada ilmu, lihat tulisan apapun itu menjadi ilmu buat kita. Nah ini Iya. benar Bu Haja Nur tadi sampaikan persis banget sama Bu Khairia yang kebetulan juga nih loh Bu Haja, Bu Heeh. Khairia sama Bapak itu hanya beda 1 hari aja loh tanggal lahirnya. Wah, Bapak 18 dahsyat. Juli, Bu Haria 17 Juli. Nah, hanya beda 1 aja, 18 dan 17, sama-sama Julinya. Makanya ini benar-benar jiwa Bapak itu benar-benar melekat di Bu Khairia yang betul-betul sangat luar biasa nih Bu Khairia. Dari ilmu ketauhidannya gitu, wah sungguh luar biasa. Apalagi Berarti ketika memang waktu nyambung ya Bu Khairia Eni ya. berduka itu benar-benar ada Bapak di jiwa Bu Khairia, Bu Nur itu. Bu Haria boleh tanya lagi ya. Ini Iya, Bu iya, Haria, silakan. tadi Bu Haria kan saya menyambung tadi tadi ya belajar, lakukan, ajarkan. Kebanyakan ini buat saya pribadi ya Bu Haria, banyak Mm-mm, sekali di kami itu kebanyakan tuh belajar tuh ngejar kemana-mana. Banyak mm-mm. sahabat-sahabat kami yang masih seperti itu, belajarnya ngikutin, ada pembelajaran ini ikut, tapi Bu Haria, untuk melakukannya enggak. Kenapa, saya bilang enggak melakukan, karena dilihat dari perkembangan mitranya belum ada, pertumbuhan omset belum ada, berarti kan hanya belajar dan belajar saja. Nah, ini bagaimana untuk menumbuh kembangkan sahabat-sahabat kami yang rajin belajar, rajin ilmu, tapi belum, seperti Bu Haria. Bu Haria kan langsung belajar, langsung melakukan. Setelah lakukan, eee, terus ajarkan. Nah, ini proses menuju ke yang benar benar itu seperti apa Bu Haria? Luar biasa ya. Terima kasih Bu Edi ya. Nah, teman-teman semua, ada salah satu apa ya, pesan yang beliau selalu titipkan kepada saya sering banget, Bu Hoiria, sering-seringlah tafakkur, merenung kepada Allah. Maksudnya apa sih Pak gitu kan? Sebenarnya kita kan akan kembali kepada Allah ya. Mau dikenang seperti apakah kita gitu. Hingga akhirnya saya apa ya, menyadari diri saya ini bahwa ya Allah gitu kan, kenapa sih Bapak selalu dalam setiap tayangannya bisa dicek ya di YouTube dan lain-lain itu selalu bilang demi masa manusia rugi. Demi masa manusia rugi itu kan Al-Qur'an yang berbicara. Sehingga apa? Cukuplah teman-teman semua, ayo bangkit. Hari ini harus bangkit. Cukup. Wafatnya sang guru itu menjadi cambuk buat kita semua. Nah, ketika proses belajar, saya selalu bilang, kalau saya proses belajar alam semesta ya, saya kan Bapak kan selalu mengajarkan hablum minal alam, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hablum minanas, kepada manusia, hablum minal alam. Alam itu, energi alam semesta itu nggak akan pernah bohong. Sehingga ketika saya belajar, bismillah hari ini ya Allah, saya segenap jiwa dan raga saya, maka mudahkan. Mudahkan saya untuk menangkap ilmu, dan berikan energi keberkahan dari yang bersangkutan. Kita kirimkan doa dulu untuk yang misalnya narasumber. Engkau angkat derajat si A, mudahkan aku mengangkat. Mudahkan aku juga engkau angkat derajatnya sebagaimana dalam surat Yasin kan. Jika Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat kita.
Lalu kita dengarkan tuh ilmu tersebut dengan keyakinan lagi bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu itu malaikat loh. Malaikat mendoakan kita. Ribuan malaikat ada. Udah kalau itu kekuatan kita di situ, apa yang kita lakukan diam dan kita amati apa sih yang mau kita lakukan dari apa yang disampaikan. Yang sederhana dulu, lakukan, minta lagi pada Allah. Ya Allah, bimbing agar aku istiqomah. Misalnya Bapak mengajarkan disiplin setiap pagi, oh aku ini pebisnis. Aku ini pebisnis, pagi hari aku harus bangun pagi. Pagi hari aku harus mendoakan mitra-mitraku. Pagi hari aku harus merencanakan apa yang aku lakukan setiap hari. Nah itu melakukan itu harus benar-benar kita punya disiplin pada diri sendiri, disiplin kata, disiplin doa. Misalnya punya target Bu Eni, 1 minggu ini kita harus punya target, nggak boleh kita sehari lakukan, sehari enggak. Jadi harus punya target seperti itu kalau saya. Insya Allah dengan target seperti itu, selanjutnya kita evaluasi. Kita udah melakukan ini. Apa sih yang kurangnya? Gitu. Nah, ini Bu ya. Di perusahaan kita kan nggak ada target kayak di perusahaan yang lain ya. Itu kadang Iya, kami terlena ya karena kita harusnya punya target diri sendiri ya, target pribadi. Karena dari perusahaan betul. nggak ada target. Kalau kita nggak punya target pribadi, ternyata kita juga menjalankan bisnis ini nyantai-nyantai aja ya Bu ya. Rugi banget Betul. sebetulnya ketika kita nyantai kan, karena waktu berjalan terus sementara yang lainnya udah sampai jauh ke depan, kita masih duduk manis di rumah gitu ya Bu ya. Iya, jadi Iya. semua harus benar-benar teman-teman kalau ini kan periode reward baru aja dibuka ya. Kesempatan baik banget, betul-betul baik. Karena apa? Sebenarnya sederhana bisnis kita adalah bisnis bagaimana yang pertama nggak usah jago ngomong. Oh Iria dulu nggak bisa ngomong, benar-benar saya nggak bisa ngomong. Apa yang harus kita lakukan? Jago edifikasi. Pertama kita harus menguasai ilmu edifikasi. Maksudnya apa sih? Bapak luar biasa. Ilmu edifikasi itu adalah ilmu merendahkan hati kita. Bu Eni dulunya hebat, tapi Bu Eni nggak ada daya dan upaya. Sehingga Bu Eni yang bisa lakukan adalah mengedifikasi. Artinya apa? Disitulah tumbuh rasa kelembutan hati kita, nggak merasa diri kita siapa. Nah kemudian apa? Kalau edifikasi udah jago, yuk kita silaturahim, gerak. Jadi jangan sekedar posting, tapi silaturahim, prospecting gitu. Silaturahim itu tahu dulu akarnya. Oh iya ya, kita kan bergerak bersilaturahim. Akar dari silaturahim adalah rezeki Allah berikan keberkahan dan panjang umur. Jadi gitu loh, semua artinya apa? Yang dimaksud dengan bisnis ini bermodal gitu loh. Marketing spiritual. Nah, itu spiritual kita yang selalu kita pahami semuanya yang ilmu, ngeroso dan ngelakoni gitu. Masya Allah. Tahu nggak Bu Eni? Dari tadi tuh dengerin Miho itu merinding banget. Jadi ingat Bapak, karena bersyukurlah Miho ya Bu Eni. Apalagi kan kita lihat tuh sekarang kan di masa pandemi seperti ini ya. Kalau kita lihat itu kan banyak banget. Yang kemarin aja nonton di berita. Itu usaha-usaha lain kan pada ini mengibarkan bendera apa putih ya, mereka menyerah. Tapi luar biasanya kita itu benar-benar apa ya, berkat Bapak yang dari awal berjuang. Kita tahu dulu kan 2018 belum ada bukti kan mengenai data. Banyak yang nggak percaya kalau 165.000 itu bisa jadi miliaran. Dan sekarang ini sudah benar-benar terbukti. Jadi saya sendiri pribadi bersyukur banget ya Allah ketemu sosok yang sangat luar biasa. Meskipun mungkin kami sendiri itu ya nempelnya nggak selama Bu Heriah gitu kan. Kami hanya baru aja di tahun-tahun 2019-an kami benar-benar nempel Bapak. Tapi luar biasa, itu banyak sekali ilmu-ilmu sederhana dari ilmu mulai tadi ada makan aja kita ada ilmunya, dari mulai keluarga, hubungan kita sama suami, orang tua, putra putri itu dahsyat banget Miho. Makanya ketika tadi Miho bicara itu saya kayak melihat sosok Bapak jadi teringat, jadi apa ya, inilah jadi haru gitu loh ya, seneng lah alhamdulillah ternyata apa yang Bapak berikan kepada kita tuh manfaat saat ini kita menjadi apa ya, seorang leader yang tangguh. Bapak menyiapkan kita semua untuk bisa mewujudkan tujuan beliau ya. Makanya yuk semuanya kita semangat. Beliau satu yang belum terwujud yaitu ingin melahirkan 1.000 miliarder. Bismillah, yakin banget ya Mihoy.
tahun 2021 ini Amin. Allah pasti akan lahir 1000 miliarder KMP. Amin ya rabbal alamin. Aduh jadi nangis deh Mihoy. Iya bersyukur gitu Masya loh. Iya, jadi teman-teman, Aduh. apa ya, teman-teman sekarang semua coba deh satu hari ini refleksi gitu. Saya selalu merefleksi, dari mulai buku Samil lah teman-teman, buku Samil yang teman-teman punya buku hijau ini, kita dulu saya diajarkan oleh Bapak, bahkan Bapak dalam setiap sholatnya itu, brosur-brosur umroh saja dibawa dalam doa, dibawa dalam di depan sajadah. Nah, artinya apa? Kita juga praktekkan lah, praktekkan. Bahkan kan saya udah bilang, kenapa sih kita cinta banget sama Rasulullah, padahal kita tidak hidup di zaman Rasulullah gitu kan. Karena apa? Ada adab, ada ilmu, ada kebiasaan Rasulullah yang menancap ke hati. Sehingga apa? Rasulullah ketika wafat yang diingat bukan sahabatnya, yang diingat hanya umati, sehingga kita tertancap nih cintanya kepada Rasulullah. Nah sama, mitra-mitra juga seperti itu, apalagi mitra-mitra yang baru, yang nanti mungkin belum kenal di masanya Bapak. Tugas kita, leader-leader, mitra-mitra yang sudah mengenal Bapak, tugas kita membumikan apa? Sifat-sifat luhur beliau. Salah satunya apa? Yuk, hadirkan Allah dalam setiap kesempatan apapun. Contohnya hari ini, praktekkan. Setelah tayangan ini praktekkan, bawa buku itu dalam sholat hajat kita minta pada Allah. Ya Allah, orang-orang sukses ada di buku ini. Bagimu mudah, maka mudahkan. Bersihkan dari semua perisai kesombongan, perisai dengki, perisai hasad, perisai pengen merasa dirinya sempurna, macam-macam. Sehingga kita paham bahwa ya Allah betapa nikmatnya seorang mentor kita dari beliau meninggal sampai hari ini itu selalu bercahaya. Karena apa? Setiap detik siapapun tidak pernah membicarakan nama beliau. Nah, andai kita di posisi itu, nanti kita menuju ke situ loh. Kalau setiap rezeki, contohnya saya jualan sendal, ada yang jualan baju dimanapun, itu kita bekerja sungguh-sungguh, pasti kita dapat yang namanya uang. Itu udah otomatis. Di sini, di Armina Daily, teman-teman membangun aset secara sungguh-sungguh, berharap ridho Allah, melibatkan Allah, berprasangka baik kepada leadernya, berprasangka baik kepada mitra-mitranya, berprasangka baik kepada keadaan. Apa yang teman-teman akan dapatkan? Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan kelak insya Allah seperti yang mentor kita dapatkan dan kita berkumpul kembali bersama sang mentor. Gitu. Amin ya Allah, luar biasa banget pokoknya Mihoy. Oke, ini kayaknya Bu Eni semakin kesini semakin dahsyat ilmunya dari Mihoy ya, Masya Allah. Oke, Bu Hairia, ini sebelum kita lanjut nih ya, biar lebih fresh lagi, semangat lagi, kita akan lihat dulu yang mau lewat berikut ini ya, Bu Hairia. Iya. Awali harimu dengan senyuman. Senyuman yang menyemangati, semangat yang memberi energi. Energi Daily Stroom. Siap menjalani hari penuh energi. Pastikan asupan nutrisi selalu terpenuhi. Satu seduhan Daily Stroom mampu menjaga daya tahan tubuh, menunjang masa pertumbuhan, serta menjaga imunitas tetap prima. Menemani aktivitas semua anggota keluarga dari pagi hingga malam hari. Temukan manfaat kolostrum dalam satu seduhan Daily Stroom. Dengan Daily Stroom 2 kali sehari, keluarga sehat dan bahagia. Daily Stroom, susu sehat berenergi.
Keren ya. Dan Listrum yang bikin kita sehat ya, bikin sehat juga rekeningnya ya. Oke, selanjutnya Mbak Eni bisa tanya lagi mumpung kita masih ada waktu nih untuk bisa ngorek kisah suksesnya seorang Bu Hairia. Silakan. Di unmute dulu Mbak Eni. Baik, Bu Hajah. Mumpung nih Aji, mumpung ya Bu Hajah, mumpung ada Bu Hajah Hairia. Bu Hairia, saya itu kalau melihat Bu Hairia itu kan selalu ceria, selalu bahagia. Apakah mungkin itu kunci ya Bu Hairia, agar kita itu mudah rezeki, kita harus selalu bahagia. Karena kadang itu masih banyak sekali yang ini Bu Hairia. Ini mungkin apa ya, pertanyaan saya ya Bu Hairia, banyak sekali yang sampai saat ini tuh kok kayaknya belum yakin dengan bisnis ini yang betul-betul bisa mendapatkan rezeki besar. Karena masih banyak juga yang sudah bermitra, sudah bergabung, sudah lama, tapi belum bergerak cepat gitu loh. Jadi mitra belum dapat, omset juga gitu-gitu aja. Kalau saya lihat tuh masih hanya apa ya, tipenya tuh masih tipe pemakai dan pemakainya pun masih ini ya, masih coba-coba karena hanya ngaktifin setiap bulan hanya konsumsi satu aja. Padahal rezeki kita kan sangat dahsyat sekali. Kalau nggak kita seriusin, sebetulnya kan rugi banget menurut saya ya Bu Aja. Nah, Iya, ini betul. bagaimana untuk membangkitkan mitra-mitra agar mumpung ini bukan reward, nah, agar cepat larinya, biar gregetnya semakin greget untuk mencapai rezeki yang kayak Bu Haria yang hanya baru 20 Maret 2020 ya, tapi sekarang kan sudah keren banget dan tadi Bu Haria sempat sampaikan hanya dalam waktu 1,5 bulan bisa tembus ributnya. Nah, ini baru bukan ribut, bagaimana biar teman-teman cepat sekali ributnya seperti Bu Haria, saya itu ngejar ribut hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan. Kekuatan apa itu Bu Haria? Luar biasa teman-teman semua, bukan hanya saya, teman-teman pasti bisa hello ya. Please deh. Saat ini adalah saat di mana kita benar-benar bergerak, bertumbuh, kita sudah dikasih kesehatan dan kekuatan imun itu udah sesuatu yang paling mahal ya dibandingkan saudara-saudara kita yang terpapar wabah dan banyak yang di PHK. Nah, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Sudah dikasih wadah, pasti ya. Pahami dulu teman-teman, daun ya Bu Eni, daun itu nggak akan pernah jatuh loh kalau Allah belum berkehendak. Nah, begitu juga teman-teman sudah diperkenalkan sama Bu Eni, sama Bu Nur dan teman-teman yang lainnya, bisnis Armina Daily sudah diperkenalkan. Ada apa ya Allah di balik semua ini? Apakah saya memang benar-benar ditakdirkan Allah untuk menjadi orang hebat? Karena di sini banyak orang-orang hebat. Itu dulu harus dipahami. Karena apa teman-teman? Apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan. Contohnya, bayangin deh di depan kita ini ada bakso yang pedas banget, ada sausnya, ada bawang gorengnya, ada mie-nya, di dalamnya itu baksonya, rasanya lezat. Itu kan kebayang kan? Artinya apa? Apa yang kita bayangkan secara terus-menerus itu akan jadi kenyataan. Nah, teman-teman juga seperti itu. Memang setiap bisnis itu nggak ada yang namanya instan. Mie instan aja perlu proses loh. Instan itu loh. Dimasak, dikasih semua topping-toppingnya hingga enak. Teman-teman juga seperti ini. Tidak bisa instan. Mau tidak mau, yang utamanya adalah kita harus kenali diri kita dulu bahwa kita memang benar-benar sudah sama Allah sudah diberikan kesempatan nih, peluang emas. Mau nggak peluang itu kita ambil? Dengan cara apa? Pertama, yang utama adalah yakin, upgrade ilmunya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengupgrade ilmu seperti itu, seperti apa ya istilahnya, mengupgrade ilmu kan mengupgrade kemuliaan kita. Lalu teman-teman bayangkan sisa usia teman-teman. Kalau saya gitu Bu Eni, saya ngebayangin sisa usia ini sampai kita berjumpa dengan Allah, apa sih yang kita bisa berikan untuk
oleh-oleh kita di hadapan Allah. Nah, kalau teman-teman terus aja ikuti polanya, dan ternyata ketika di satu titik nanti teman-teman, perjuangan teman-teman ini insya Allah akan ada hasilnya, karena kan saya dari nol, akan ada hasilnya. Ada di mana beberapa orang, bahkan banyak orang berterima kasih kepada teman-teman. Terima kasih ya, saat itu aku diperkenalkan dengan Armina Daily, aku bisa nyenengin orang tuaku, ekonomiku bangkit, aku tidak akhirnya tidak punya hutang. Itu loh, di dunia saja orang udah banyak terima kasih, apalagi nanti di akhirat. Jadi artinya apa? Kenapa bisnis ini konsepnya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau teman-teman saat ini mungkin masih konsumsi saja, apalagi mau diaktifkan harus disuruh-suruh aja, belum ketemu konsepnya, belum memahami dunia akhirat. Jadi dunia itu cuma sesaat gitu. Jadi geli di Mihoy tadi nyampein belanja harus disuruh-suruh gitu kan. Itu kan memang kebanyakan yang terjadi, Mihoy. Jadi kalau ID-nya itu merah, terus ujungnya, ayo belanja biar aktif. Kayak di opia gitu ya, Mihoy ya. Iya, jadi itu ketawa masih gitu ya. kalau masih disuruh-suruh belanja, itu artinya belum menyadari bahwa keberkahan Belum bisnis kebuka ini, ya. iya, belum terbuka. Luar biasa loh bisnis ini kalau kita amati, kan saya bilang tadi PR hari ini adalah bagaimana mencerna hikmah demi satu hikmah di setiap buku yang Bapak berikan kepada kita. Apalagi masuk pada bab bagaimana kita menjadi pedagang jujur dan amanah. Ya wajar dong Bu Eni, kalau teman-teman saat ini hasilnya belum maksimal. Udah jujur belum pakainya? Iya, betul. Itu aja dulu. Udah jujur belum cara menceritakannya, gitu kan? Jadi kejujuran itu karena Rasulullah kan apa sih yang dikenal kenapa Rasulullah bisa dicintai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi gitu di zaman beliau, karena apa? Kejujurannya kan, ya kan, keamanahannya beliau, jadi menebarkan cinta. Ya sudah, kita menjadi pedagang jujur dan amanah ya seperti itu, meneladani sifat-sifat Rasulullah, dan tentunya juga di zaman sekarang kita meneladani sifat-sifat yang sudah dicontohkan oleh mentor kita gitu. Iya, udah diberikan juga ya Mihoy ya. Kita kan harus 3M tadi ya. Kita harus memakai. Nah, di sini tuh sahabat memakai itu kan kita contohkan juga nih per bulan minimal 2 produk gitu kan. Itu disebut memakai. Kalau sebulan masih cuma 1 produk masih dikatakan coba-coba itu ya kalau kata mentor kita ya. Iya, betul. Jadi makanya yang coba-coba ini rezekinya juga coba-coba, belum mau menghinggap kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu Harus segera insaf ya Bu aja, coba-coba. Iya, harus insaf. Masa kita mau jadi miliarder itu coba-coba, ya nggak jadilah ya Miho ya. Iya, kalau kita konsepnya sedekah, kita kan bersyukur ya, artinya apa? Iya, betul. Ya Allah, kita bersyukur. Udah hadiahnya udah gede ketika kita bersyukur ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menghargai badan kita, diberikan kesehatan sama Allah, dijaga dengan apa? Dengan sedekah ke diri kita, minum Delistrum, ya kan? Minum red kopi, minum Asia Pro. Itu kalau niatnya bersedekah teman-teman, insya Allah teman-teman, ya Allah diganti sama Allah. Apalagi niat buat diri kita. Jadi seperti itu, insya Allah kalau teman-teman konsepnya sudah konsep Allah, nanti teman-teman kebingungan sendiri, jalannya ada aja, begini ada, dikasih jalan, karena setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang di Armina Daily. Gitu. Lancar aja gitu ya Miho ya, setiap harinya kayaknya nggak ada beban gitu ya. Mbak, kan Bapak pernah bilang kan sifat rezeki tersebut adalah sifatnya bersih. Uang itu kan sebenarnya bersih energi. Jadi akan datang kepada mereka yang bersih hatinya, niatnya. Iya. Nah, gitu. Itu keren banget tuh Bu Aini. Tadi yang kita tangkap dari Bu Hoiria ya, bahwa niatkan ketika kita memakai itu ya sedekah buat kita gitu ya. Buat diri sendiri ya, sedekah untuk kesehatan kita. Apalagi kan memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk merawat diri kita ya, menjaga diri kita. Salah satunya ya apa? Kita sedekahkan kepada kita
Kalau trio imun itu adalah untuk kesehatan kita. Nah, kalau yang produk kecantikan kan untuk menunjang kecantikan kita gitu kan Miho Mm-mm. ya. Itu keren banget Betul. tuh. Karena tuh bahwa di sini kita kalau memakai ya konsepkan niatkan sedekah untuk diri kita gitu ya. Jadi insya Allah nggak ada yang nggak ringan, semuanya ringan aja, ngalir aja gitu ya Miho ya. Iya, Betul. oke. Ternyata nih Bu Eni, Bu Khairia, nggak terasa kita udah ngobrol udah 1 jam. Kayaknya baru semenit aja gitu ya. Dan sebenarnya nih Mihoy, masih banyak banget yang mau kita tahu dari seorang Mihoy. Namun apa daya ya, memang waktunya sudah menunjukkan kita memang harus undur diri dulu. Dan Mihoy, sedikit dong pesan untuk kita semuanya nih dalam menghadapi itu ya, dalam menghadapi periode reward ini biar semuanya bisa raih reward, biar semuanya bisa melahirkan para peraih reward. Apa sih tips suksesnya dari seorang Mihoy? Silahkan. Masya Allah, teman-teman semuanya bangkitlah dan bergeraklah, karena ketika kita bangkit dan bergerak itu akan memberikan energi yang sangat luar biasa. Periode reward ini adalah bukan milik mereka para top leader yang sudah berhasil, tapi milik kita semua, bahwa apa yang kita targetkan, apa yang kita doakan secara pol-polan, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah seiring dengan tujuan dari reward yang akan kita dapatkan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Berbicaralah kepada Allah bahwa tidak akan pernah Allah miskin memberikan reward kita 1,2 miliar. Jadi siapkan wadah kita, raih dan jemput miracle itu dengan segenap jiwa dan raga kita. Itu. Masya Allah, yuk semangat, kayaknya mau lari deh. Makin semangat nih. Iya, nggak usah pakai jalan ya Bu Eni ya, langsung mau lari biar nanti 1,2 miliarnya masuk ke rekening kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke, baik Bu Khairia, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk sharing ilmunya kepada kita semuanya. Insya Allah Bu Khairia ya diberikan kesehatan dan saya Amin. doakan sapu bersih rewardnya Bu Khairia dan makin banyak Amin. lahir para peraih reward dari timnya Bu Khairia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Khairia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selanjutnya sahabat semuanya, tak terasa ya ternyata sudah 1 jam kita berlalu dan luar biasanya nih sahabat semuanya. Apa yang disampaikan oleh seorang Bu Khairia itu keren, pakai banget ya. Dan yuk yang hadir hari ini lakukan, tadi ada kita diberikan yaitu belajar, lakukan, kemudian kita ajarkan. Salah satunya yuk ditunggu yang sudah hadir, buatlah resume ya dari acara kita ini, apa saja didapat, kemudian nanti bisa Bapak Ibu actionkan, insya Allah nanti inilah bekal yang akan membuat Bapak Ibu bisa meraih kesuksesan bersama dengan komunitas Miliarder Berkah. Dan saya mohon pamit dulu di sini, Nur Alimatus di Kota Kendal bersama dengan rekan saya. Saya Eni Kustiati dari Kendal. Mohon Ya, di maaf sini lahir batin, mohon ya, undur diri. saksikan terus Bapak Ibu acara Kismi yang akan hadir setiap hari Sabtu jam 9 pagi, tentunya bersama dengan kita semuanya yang akan selalu meraih kesuksesan bersama, dan saya doakan Bapak Ibu semuanya akan segera meraih reward dan melahirkan para peraih reward serta akan menjadi bagian dari 1000 miliar di tahun 2021 ini. Salam baitullah, Allahu Akbar, Akbar. salam miliarder, sukses, Sukses, sehat, kaya, berkah. berkah. Allahu Allahu Akbar. Kami pamit dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. البدر كطلعته والجمر جميل والشمس كبسمته ظل ظليل البدر كطلعته والجمر جميل والشمس كبسمته ظل
بس